Bab 396. Bukan hal baik. Benar pemimpin Zhu, penguasa Jiangping sangatlah hebat, dia bahkan bisa membunuh murid Bosco dengan mudah, jadi apa yang harus dilakukan oleh Nanyang? Apakah kedepannya Nanyang benar-benar akan dikendalikan oleh penguasa Jiangping? Pemimpin Zhu, cepat pikirkan cara. Semua kepala keluarga Nanyang mulai merasa cemas. Sebelumnya mereka kira bisa mengatasi masalah ini dengan mudah saat mendengar Riko begitu memuji kehebatan Master Hong. Tapi Master Hong dibunuh oleh Henry hanya dengan satu tendangan saja. Hal ini adalah sebuah bencana bagi mereka. Apalagi Riko baru saja membuat perjanjian dengan Alfredo, siapa yang bisa mengatasi masalah ini, maka orang itu akan menjadi penguasa dua provinsi ini. Riko memasang wajah yang sangat buruk. Master Hong yang selalu dianggap olehnya adalah senjata rahasia sudah dibunuh oleh orang, jadi apakah dia bisa mencari seorang master yang lebih hebat dari Master Hong dengan mudah? Meskipun sangat sulit, tapi sebagai kepala keluarga nomor satu di Nanyang, dia tidak boleh menunjukkan rasa takut sedikit pun. Riko memaksakan senyumnya, berkata, semuanya tenang saja, aku akan memberikan penjelasan pada kalian di acara pertemuan bela diri nanti. Pemimpin Zhu, apakah maksudnya kamu bisa menemukan master yang lebih hebat? Ada orang yang bertanya dengan tidak terima. Riko menggerutkan keningnya, ketika dia baru ingin bicara, tiba-tiba orang tua yang ada di sampingnya langsung berdiri, berkata, kalau pemimpin Zhu bilang akan beri penjelasan pada kalian, maka dia tidak akan membuat kalian semua kecewa. Kedepannya Nanyang akan tetap menjadi milik kita, lalu Jiangping juga akan menjadi milik kita. Semua orang langsung bersorak saat mendengar hal ini, berkata, akhirnya Nanyang bisa diselamatkan. Kami serahkan ini pada pemimpin Zhu. Kami serahkan pada pemimpin Zhu. Kemudian para kepala keluarga Nanyang pun berpamitan dari sana. Lalu ruang rapat yang besar itu hanya menyisakan anggota keluarga Zhu saja. Ayah, apakah kamu benar-benar ada cara untuk mencari master yang lebih kuat dari Master Hong? Setelah tidak ada orang luar lagi, seorang pria parubaya tiba-tiba berbicara dengan wajah yang serius. Orang yang berbicara adalah anak terbesar Riko, namanya Juna. Dia adalah penerus keluarga Zhu selanjutnya, orang yang membantu Riko menyelesaikan masalah tadi adalah dia. Sebagai penerus keluarga Zhu, dia tahu jelas dengan keadaan Zhu. Keluarga Zhu bahkan telah menghabiskan begitu banyak tenaga untuk mendapatkan Master Hong, jadi bagaimana mungkin dia bisa menemukan seorang master yang lebih hebat lagi dalam waktu 3 hari? Riko diam sejenak, sepertinya dia sedang berpikir. Anggota keluarga Zhu lainnya juga tidak berani mengganggunya dan hanya menunggu dia buka suara. Sekitar 5 menit kemudian akhirnya Riko buka suara, kalian jangan lupa Master Hong adalah master yang aku undang dari mana? Kuil Dark Tiger yang ada di Gunung Marmer. Riko memicingkan matanya, berkata, Master Hong hanya murid Dragon Head di kuil Dark Tiger, apakah Dragon Head tidak akan turun tangan saat mengetahui muridnya sudah dibunuh oleh asosiasi bela diri? Benar juga. Juna menepuk kepalanya, lalu dia langsung berdiri dan berbicara dengan penuh semangat, Dragon Head adalah master yang sesungguhnya, selama dia turun tangan apa artinya Bosco dan Tuan Yang? Mereka tidak ada artinya sama sekali. Sekarang siapkan mobil, aku akan pergi ke kuil Dark Tiger untuk minta tolong Dragon Head turun tangan. Riko langsung berdiri dan berbicara dengan wajah yang penuh semangat. Gunung Marmer seperti surga kedamaian di Nanyang, sedangkan anggota kuil Dragon seperti seorang dewa yang sangat dihormati. Bahkan orang seperti keluarga Zhu pun tidak berani membuat masalah dengan kuil Dark Tiger. Ibu kota provinsi Jiangping. Di sebuah kediaman yang mewah. Markas cabang asosiasi bela diri Jiangping. Kediaman ini seluas 100 hektar yang memiliki pemandangan indah. Di sebuah villa dalam kediaman itu ada beberapa orang yang sedang duduk mengelilingi seorang pria parubaya. Semua orang memasang wajah yang serius sambil melihat pemimpin parubaya itu. Henry sudah mati. Pria parubaya itu tiba-tiba buka suara, tatapan matanya menyimpan sebuah kesedihan dan amarah yang akan meledak. Apa? Semua orang terkejut,
lalu mereka baru mengerti kenapa pria parubaya ini tiba-tiba memanggil anggota cabang untuk rapat dengan raut wajah yang begitu buruk. Tuan 9, Henry adalah murid Anda yang memiliki kekuatan hebat, bagaimana mungkin ada orang yang bisa membunuhnya di Nanyang? Yo selaku kepala anggota cabang bertanya dengan terkejut. Mereka tahu jelas dengan tujuan Henry ke Nanyang, jadi mereka sangat terkejut saat mendengar kabar Henry yang tiba-tiba mati. Tatapan mata Bosco penuh dengan amarah, dia mengepalkan kedua tangannya sambil menggertakkan giginya, berkata, "Aku yang sudah melukai Henry. Jika aku tidak meremehkan kekuatan anak itu, bagaimana mungkin Henry bisa dibunuh olehnya?" Bosco berbicara dengan rasa bersalah. Lontaran kata Bosco sudah menjawab pertanyaan Yo. Ternyata anak itu yang sudah membunuh Henry. Tatapan mata Yo penuh dengan keterkejutan. Dia tidak bisa melupakan sikap angkuh dari Jerry di acara pertemuan waktu itu. Lalu dia merasa sangat beruntung saat teringat pertarungan antara dirinya dengan Jerry waktu itu, karena dia masih bisa hidup, sedangkan Henry telah mati. Aku ingin semua informasi tentang anak itu sebelum langit cerah. Bosco berbicara pada Yo dengan tatapan mata yang merah. Iya Tuan 9. Yo tercengang dan langsung menegapkan tubuhnya untuk menjawab pertanyaan Bosco. Pada saat seperti ini jangan sampai membuat masalah pada Bosco lagi, jika tidak dia pasti akan mati. Bosco merasa sangat menyesal, awalnya dia hanya ingin minta Henry untuk menguji kekuatan orang Nanyang saja, tapi siapa sangka Henry akan mati di sana. Meskipun Henry hanya muridnya saja, tapi sebenarnya perbedaan umur mereka tidaklah jauh, jadi mereka bisa dibilang seperti sahabat dekat. Selama ini Henry sudah melakukan banyak hal untuknya. Bisa dibilang jika tidak akan Henry, maka Bosco tidak akan seperti ini. Jadi dia harus turun tangan sendiri untuk membalas dendamnya. 3 hari lagi aku ingin Nanyang dan Jiangping dikendalikan oleh Asosiasi Bela Diri. Meskipun Bosco merasa sedih, tapi dia terlihat sangat tenang, lalu dia berbicara pada semua orang dengan wajah serius, cabang Jiangping harus mempersiapkan diri dengan baik. Jika pertemuan bela diri kali ini kita tidak bisa mengendalikan Nanyang dan Jiangping, maka cabang Jiangping pasti akan hancur. Semua orang sangat terkejut saat mendengar ini. Mereka semua adalah orang yang berkuasa di cabang Jiangping, jadi mereka tahu jelas apa maksud dari kata-kata Bosco. Jika cabang Jiangping dihancurkan, maka para penguasa di Jiangping akan dibubarkan ke cabang lain dan harus mulai dari awal lagi. Mereka pasti akan sangat sulit untuk mendapatkan kedudukan seperti di cabang Jiangping ini. Tuan 9 tenang saja, kami pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan Nanyang dan Jiangping. Yo berjanji padanya, orang lainnya pun menyetujui perkataannya. Seketika semua anggota cabang Jiangping pun berseru. Jerry, kamu S2 membunuh adik dan muridku, aku pasti akan membunuh kamu. Tatapan mata Bosco penuh dengan aura membunuh. Semua orang pun merasa merinding melihat Bosco yang begitu menakutkan. Di sisi lain Jerry mengikuti Alfredo pergi dari Nanyang. Sepanjang perjalanan Alfredo memberitahu Jerry tentang semua hal yang terjadi di Nanyang. Jadi master paling kuat di Nanyang sudah dibunuh. Jika aku bisa mengalahkan Bosco di acara pertemuan 3 hari kemudian, maka aku bisa mengendalikan dan menggunakan seluruh keluarga besar di Nanyang dan Jiangping. Tanya Jerry. Alfredo menganggukkan kepala, lalu berkata, Tuan Yang, aku tiba-tiba merasa seperti berada di perbatasan utara waktu muda. Jerry tertawa dan tidak berbicara, tapi dia sedang memikirkan seberapa besar bantuan yang akan diberikan oleh belasan keluarga besar Jiangping dan Nanyang. Tuan Yang, Anda pasti bisa mengendalikan Nanyang dan Jiangping dengan mudah. Alfredo tiba-tiba berkata, nantinya tidak akan ada keluarga manapun yang berani meremehkan kamu, termasuk 8 keluarga besar kota Yan. Jika berita seorang anak muda yang bisa mengendalikan belasan keluarga besar di Nanyang dan Jiangping tersebar, maka hal ini akan menjadi mimpi buruk bagi kota Yan. Sekarang tinggal tunggu penampilan terbaik Tuan Yang di acara pertemuan bela diri 3 hari ke depan. Alfredo berbicara dengan wajah yang penuh harapan. Tapi Jerry malah menggelengkan kepala,
lalu berbicara dengan serius, sepertinya masalah kali ini tidak begitu mudah. Tuan Yang, apa maksud Anda? Alfredo bertanya dengan serius. Semoga aku hanya terlalu banyak pikir saja. Jerry tidak memberikan penjelasan. Tapi dia masih merasa sedikit khawatir. Dulu keluarga besar kota Yan tidak begitu ikut campur dengan urusan keluarga besar di kota lainnya, tapi akhir-akhir ini ada banyak keluarga besar kota Yan yang ikut campur pada masalah daerah. Jadi apakah keluarga besar kota Yan akan diam saja saat asosiasi bela diri ingin mengendalikan Jiangping dan Nanyang secara sekaligus? Ini bukanlah hal baik untuk Jiangping. Bersambung.